Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya bersama Anton Wijaya dari Universitas Esa Unggul jurusan Hukum dengan nomor NIM 202104011182. Keterampilan berbicara adalah keterampilan suatu kemampuan yang melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan dan situasi. Berbicara adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengucapkan sesuatu atau artikulasi atas kata-kata untuk penyampaian ekspresi, bisa juga perasaan, menyampaikan pikiran, dan menyampaikan suatu gagasan kepada lawan pembicara kita. Tujuan berbicara. Tujuan berbicara yaitu untuk berkomunikasi dalam menyampaikan suatu ide-ide atau gagasan, bahkan pikiran-pikiran kita secara efektif. Ada beberapa sifat tujuan berbicara. Yang pertama yaitu secara informatif. Tujuan berbicara yang sifatnya informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih si pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan si pendengar. Yang kedua, tujuan berbicara reaktif. Tujuan berbicara reaktif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri si pembicara dan si pendengarnya. Yang ketiga, tujuan berbicara persuasif. Tujuan berbicara persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Yang keempat, tujuan berbicara argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan-gagasan yang disampaikan oleh si pembicara. Manfaat keterampilan berbicara. Manfaatnya adalah kita dapat berkomunikasi dengan baik antar individu atau dengan kelompok sehingga kita bisa terjalin hubungan kerjasama yang baik. Ada beberapa manfaat keterampilan berbicara, yaitu komunikasi antar individu dan kelompok yang lebih efektif. Selanjutnya, manfaat yang lain bisa melancarkan pertukaran informasi. Jadi kita bisa saling tukar informasi dengan individu yang lainnya. Selanjutnya, bisa menambah kepercayaan diri kita. Ketika kita dalam berbicara, orang pasti menilai diri kita, kemampuan kita dalam berbicara, sehingga kita bisa percaya diri dalam kemampuan kita berbicara. Selanjutnya, manfaat keterampilan berbicara yaitu salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Dalam memperoleh pekerjaan, kita juga butuh yang namanya kemampuan keterampilan dalam berbicara. Bagaimana kita berkomunikasi dengan bagian HRD atau staf lainnya. Selanjutnya, bisa bertransaksi dalam hubungan jual beli. Manfaat keterampilan berbicara dalam hubungan jual beli ini bisa diterapkan di perdagangan, seperti di pasar-pasar atau warung-warung kecil lainnya. Ada yang
bersifat negosiasi, dan lain-lain. Selanjutnya, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dengan berbicara, kita bisa meyakinkan masyarakat apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga kita bisa meyakinkan bahwa apa yang terjadi di lapangan itu, ya, apa yang kita bicarakan itulah seperti itu. Hal-hal yang harus kita kuasai dalam berbicara. Di sini ada beberapa hal yang harus kita kuasai dalam berbicara. Yang pertama, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip berbicara. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis berbicara. Dan yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan dalam berbicara. Yang keempat, menjelaskan prosedur pembelajaran berbicara. Inilah hal-hal yang harus kita kuasai dalam berbicara ketika kita berbicara terhadap suatu individu atau kelompok. Prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Pelaksanaan pembelajaran berbicara akan mampu berjalan dengan baik jika seorang pendidik memahami benar prinsip-prinsip pembelajaran dalam berbicara. Jenis-jenis berbicara. Di sini ada beberapa pengklarifikasian jenis-jenis berbicara, yaitu jenis berbicara berdasarkan situasi dan kondisi pembicaraan. Yang kedua, jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicaraan. Yang ketiga, jenis berbicara berdasarkan pembicaraan. Yang keempat, jenis berbicara berdasarkan peristiwa. Peristiwa apa yang terjadi ada di lingkungan kita. Yang kelima, jenis berbicara berdasarkan metode penyampaiannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Faktor-faktor non-kebahasan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Di sini ada beberapa faktor non-kebahasan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Yang pertama, yaitu sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Atau bisa juga bahasa gaulnya nggak grogi. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan berbicara. Ini adalah sifat fisik kita menghargai lawan pembicara kita. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak dan mimik yang tepat. Yang kelima, kenyaringan suara juga dapat menentukan suatu gagasan atau ide-ide yang kita sampaikan. Yang keenam, kelancaran dalam berbicara. Yang ketujuh, relevansi atau penalaran. Yang kedelapan, penguasaan topik. Inilah 8 faktor non-kebahasan sebagai penunjang keefektifan dalam berbicara. Prosedur pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam praktiknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan. Yang kedua, tahapan pemilihan. Yang ketiga, tahapan pemroduksian. Inilah tahapan-tahapan prosedur dalam pembelajaran berbicara. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Anton Wijaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.